Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan edukasi gizi mengenai gula. Jadi, bagaimana? Sudah amankah asupan gulamu? Perkenalkan, saya Nafa Nidi Afifa dari mahasiswa gizi UIN Wali Songo Semarang. Selamat menyimak. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan gula dalam olahan pangan? Apa saja batasan-batasannya? Jadi, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013, menyatakan bahwa gula dalam olahan pangan dari seluruh makanan ataupun minuman itu merupakan keseluruhan dari jumlah monosakarida yang berupa glukosa dan fruktosa, serta disakarida yang berupa sukrosa dan laktosa yang terkandung dalam pangan tersebut. Nah, selanjutnya apa perbedaan dari monosakarida dan disakarida? Jadi monosakarida itu dia mono hanya memiliki satu gugus hidroksil, sedangkan disakarida dia itu merupakan gabungan dari dua monosakarida yang menjadi satu. Seperti itu. Nah, sebenarnya monosakarida ini terdiri dari tiga jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Hanya saja yang termasuk dalam olahan pangan berdasarkan peraturan menteri tadi itu cuma glukosa dan fruktosa saja, karena galaktosa ini bisa didapatkan melalui hasil pencernaan di dalam tubuh kita sendiri. Jadi sebenarnya rumus kimia dari monosakarida itu sama, hanya saja strukturnya itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ini yang nantinya akan mempengaruhi dari tingkat kemanisan masing-masing gula. Nah, langsung saja kita membahas mengenai glukosa dan fruktosa yang ada dalam bahan pangan. Jadi, glukosa itu bisa disebut juga dengan dextrosa atau gula anggur. Nah, bentuk bebas glukosa ini tuh hanya terdapat sedikit di alam. Dia itu terdapatnya bisa di sayur, kemudian dalam buah, sirup jagung, sari pohon, dan juga madu. Nah, di dalam madu ini tuh glukosa berikatan dengan fruktosa. Nah, fruktosa ini juga bisa disebut dengan levulosa atau gula buah. Inilah merupakan gula yang paling manis. Jadi, struktur kimia dari fruktosa ini mampu merangsang jonjo-jonjo dalam lidah kita sehingga menimbulkan tingkat rasa manis yang sangat tinggi. Nah, bahan pangannya apa aja sih yang ada fruktosanya? Yang pertama itu madu. Jadi, sepertiga bagian madu itu mengandung fruktosa. Kemudian buah itu juga banyak fruktosanya. Nektar bunga, sayur, dan juga bahan pemanis minuman. Nah, ini banyak ya digunakan oleh produsen-produsen karena keunggulan tadi dari tingkat rasa manis yang sangat tinggi. Selanjutnya, jenis disakarida. Yang pertama, dia itu ada laktosa atau bisa disebut dengan gula susu. Jadi, kenapa gula susu? Karena laktosa ini memang hanya terdapat di dalam susu saja. Nah, kadar laktosa per 100 ml susu sapi, jadi 100 ml itu sekitar setengah gelas dari gelas belimbing. Jadi kan kalau gelas belimbing itu yang gelas standar itu biasanya mampu mengandung sekitar 200 ml cairan, jadi sekitar setengahnya. Nah, itu kalau setengah gelas susu sapi ya mengandung 6,8 gram laktosa atau gula susu. Nah, sedangkan pada ASI itu mengandung sebanyak 4,8 gram. Nah, selanjutnya laktosa ini itu di dalam pencernaan dipecah oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, jadi kalau pada orang-orang tertentu yang tidak mampu memecah laktosa atau tidak mampu mencerna laktosa ini disebut dengan laktos intoleran. Seperti itu. Nah, kebanyakan ini tuh bisa terjadi pada para lansia. Para lansia karena dia itu mulai melemah fungsi saluran pencernaannya. Ini juga bisa terjadi pada bayi, jadi ini individual. Jadi kalau misalnya ada individu yang mempunyai laktos intoleransi, itu harus diperhatikan, penanganannya harus benar. Karena kalau dia itu mengkonsumsi laktosa akan menimbulkan diare biasanya dan sakit pada perut. Jadi tidak boleh konsumsi laktosa seperti itu. Nah, sebenarnya ASI ini juga semacam memiliki fungsi kayak untuk melatih pencernaan bayi supaya mampu memecah laktosa ini secara perlahan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke gula sukrosa atau bisa disebut juga dengan gula tebu atau gula bit. Nah, inilah yang kita kenal sehari-hari dengan istilah gula pasir seperti itu. Nah, ini tuh kalau dicerna atau dihidrolisis itu menjadi 1 unit glukosa dan juga 1 unit fruktosa seperti itu ya. Nah, ini terdapat di dalam gula pasir, gula merah, juga ada buah, sayuran, sirup, dan juga madu.
Nah, sebenarnya tuh di sirup dan madu ini dia itu namanya seperti gula invert. Jadi pemecahan dari fruktosa dan juga glukosa. Nah, kalau di dalam sirup itu dipecahnya tuh secara buatan ya, nggak alami. Nah, kalau madu itu dipecahnya secara alami. Jadi dia itu bisa memiliki tingkat rasa manis yang tinggi. Seperti itu. Kemudian berapa sih batas dari konsumsi gula per hari? Nah, kita lihat di tumpeng gizi seimbang ini ya, ada di sebelah. Jadi, gula itu letaknya ada di paling pucuk dari tumpeng gizi seimbang. Yang artinya kita harus membatasi asupannya dalam sehari, yaitu sebanyak 4 sendok makan atau sekitar 50 gram. Jadi tidak hanya gula pasir saja yang sudah saya sebutkan di awal, melainkan semua dari jenis-jenis gula yang tadi saya sebutkan, baik itu madu, sirup, susu, buah, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengetahui gula dalam produk pangan? Yang pertama, kita bisa melihat di label ING atau informasi nilai gizi yang tertera dalam produk pangan di kemasan yang biasanya ada di balik kemasan. Nah, yang kedua, kalau nggak ada, maksudnya tidak ada label ING, bisa kita cari jurnal-jurnal ilmiah terpercaya yang bisa kita akses dengan mudah melalui Google ya. Google, biasanya di Google Scholar itu banyak. Nah, bagaimana sih cara membaca label ING? Yang pertama, kita harus memperhatikan takaran sajinya. Kemudian, yang kedua, barulah kita melihat kandungan gulanya. Nah, sekarang langsung saja saya contohkan. Jadi, di sini ada label ING. Yang pertama, tertera takaran sajinya itu 240 ml. Sedangkan jumlah sajian per kemasan itu ada 6, kurang lebih ada 6. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi satu kemasan penuh, maka kita harus mengkalikan jumlah gula ini. Ini kan gulanya ada di sini 18 gram dikalikan 6. Jika kita langsung mengkonsumsi satu kemasan, karena per kemasan itu sajiannya ada 6 ya kurang lebih. Hanya saja kalau kita mengkonsumsi misalnya 1/6-nya, maka kita telah mengasup gula sebanyak 18 gram. Jadi harus disesuaikan. Nah, kalau misalnya dalam makanan ini contohnya misal 18 gram itu sudah kita mengasup kira-kira sepertiga kurang lebih sepertiga dari kebutuhan kita. Seperti itu harus diatur lagi karena kita kan tidak hanya mengkonsumsi makanan ini saja ya, karena ada gula itu harus diperhatikan, kemudian buah-buahan seperti itu juga, supaya asupan gula kita itu tidak berlebih dalam sehari, tidak lebih dari 50 gram tadi. Nah, kemudian apa saja sih contoh produk pangan yang tinggi gula? Nah, yang pertama nih ada minuman kekinian, yaitu minuman boba. Jadi boba ini tuh sebenarnya dia tinggi kalori dan juga tinggi gula. Gulanya itu bisa mencapai 38 sampai 96 gram. Bayangkan kalau 96 gram itu sudah ada 2 kali lipat dari kebutuhan kita sehari. Seperti itu. Nah, ini tuh biasanya tuh menggunakan gula yang high fructose corn syrup. Jadi pakai fruktosa tadi ya, mengandung tingkat kemanisan tinggi. Atau dia juga bisa menggunakan sukrosa yang terdiri dari 50% fruktosa dan juga 50% glukosa. Jadi minum boba terlalu banyak ini sangat amat tidak disarankan. Gitu, karena kandungan gulanya itu sudah tinggi. Terus makan karena topping-toppingnya itu yang mengandung banyak pemanis seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada minuman ringan dalam kemasan. Jadi memang sebenarnya minuman ringan dalam kemasan ini tuh tidak baik karena dia itu gimana ya? Dia tuh mengandung sedikit zat gizi tapi kalorinya tinggi dan tidak mengenyangkan. Nah, karena tidak mengenyangkan itu, sedangkan kalorinya tinggi, membuat kita nanti akan berdampak pada tubuh kita. Dampaknya tentu saja yang negatif. Yang nantinya akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Jadi didengar sampai akhir. Nah, ini contoh minuman ringan dalam kemasan. Itu ada minuman berkarbonasi. Nah, ini gulanya ada 33 gram. Kemudian jus buah dalam kemasan itu bisa 36 gram gulanya. Kemudian yogurt dengan rasa manis, yang bukan plain yogurt berarti ya, itu ada 26 gram. Kemudian ini minuman kopi dengan penambahan SKM atau susu kental manis. Kayak kopi manis kayak gitu ya, kayak creamer. Nah, itu bisa 21 gram.
Kemudian es teh manis nih, es teh manis yang biasanya kita beli di warung itu kan kita harus tahu ya kadar gulanya. Biasanya umumnya itu dia menggunakan 2 sendok makan gula. Nah itu tuh sudah setengah dari kebutuhan kita per hari. Jadi harus hati-hati kalau ingin membeli minuman seperti itu. Dan lain-lainnya minuman itu nanti bisa kita langsung lihat pada label ING-nya. Sekarang kita lihat coba ini di minuman berkarbonasi. Ini kita lihat dari takaran sajinya. Jadi satu botol ini aja itu tuh ada 6 takaran saji. 6 takaran saji, sedangkan kandungan gula per sajiannya itu 38 gram. Bayangkan kalau misalnya kalian minum satu botol, berarti 38 dikalikan 6. Itu banyak banget, udah sangat melebihi batas aman konsumsi gula yang hanya 50 gram per hari. Kemudian ini ada minuman berkarbonasi lainnya. Ini juga takaran sajinya kalau ini 1 kaleng ya, berarti dia 1 kaleng ini gulanya aja sudah 41 gram, hampir memenuhi. Maksudnya 9 gram lagi itu sudah batas maksimal seperti itu. Kemudian ini ada yang kedua. Ini kalau ini takaran sajinya juga 1 kaleng, sama dengan yang tadi 41 gram. Kemudian ini jus buah dalam kemasan bisa kita lihat. Ini yang pertama dia tuh sajian berkemasannya tuh ada 4, sedangkan ini persajian cuma 30. Nah, kalau kita mengkonsumsi 1 kemasan penuh dalam sehari, berarti kita telah mengkonsumsi gula banyak 30 kali 4, berapa? 120 gram. Nah, itu sudah amat sangat melebihi batas. Terus ini yogurt juga harus diperhatikan. Ini sajian berkemasannya ada 2, sedangkan gulanya persajian itu 13. Nah, 13 dikali 2 berarti 26. Itu kalau kita minum 1 botol penuh. Kalau setengahnya berarti cuma 13 gram aja. Kemudian ini ada kopi, contoh kopinya misal ini kan kayak stick ya, stick itu maksudnya segini, stick. Jadi biasanya ini dibungkus dalam kotak kardus. Nah, jadi ada 28 stick bungkus seperti ini dalam satu kotak. Jadi ini persegininya, satu ininya tuh mengandung gula 11 gram. Kemudian ini ada contoh kopi kemasan lain yang langsung jadi. Nah, ini dia per 100 gram. Diperhatikan gulanya tuh ada 54. Ini sudah melebihi batas. Nah, sedangkan per 100 mili itu untuk kayak misalnya kayak semacam kopi bubuk gitu. Jadi ini tuh per 100 gram kopi bubuk, sedangkan kalau ini per 100 mili yang sudah jadi minuman. Jadi ini tuh kadar gula dalam kopi bubuk yang sedikit, yang bukan 100 gram ini ya, yang sudah jadi minuman dalam 100 mili air seperti itu. Sedangkan per serving atau per sajiannya itu kandungan gulanya 9,2 gram gitu. Jadi nanti bisa kira-kira sendiri seperti itu ya. Misalnya kayak gini ya, 1 mug itu mengandung 17 gram kopi, memerlukan 17 gram kopi dan 200 mili air seperti itu. Nah, nanti ini bisa berarti 17 gram kopi ini mengandung 9,2 gram gula seperti itu. Kemudian nah, ini contoh yang dalam teh kemasan. Nah, ini ada takaran sajinya 1 kotak. Berarti 1 kotak ini mengandung gula 20 gram. Nanti bisa dilihat di masing-masing takaran sajinya. Terus ini ada contoh es krim. Nah, es krim ini sebenarnya dalam 1 porsi es krim itu setidaknya mengandung gula sebanyak 4 sendok teh atau sekitar 25 gram gula. Itu berdasarkan peraturan dari informasi dari Kemenkes. Cuman kita tetap harus melihat pada label informasi nilai gizi yang tertera di masing-masing produk karena bisa saja itu berbeda-beda. Ini bisa kita lihat contohnya. Misalnya ini per 1 sandwich es krim itu ada 6. 1 kemasan itu ada 6 sajian, sedangkan 1 sajian gulanya itu ada 24. Nah, kalau kita mengkonsumsi 1 kemasan berarti 24 kali 6. Itu sudah banyak banget. Kemudian ini ada es krim yang kedua. Ini serving per kontainer. Jadi 1 kemasan itu ada 12 sajian. Nah, ini tuh gulanya 13 per sajian, jadi nanti bisa dikalikan seperti itu. Kemudian ini es krim yang lain.
Jadi takaran sajinya satu wadah ini ada 4, sedangkan gula per sajian itu 15. Kalau kita mengkonsumsi satu wadah, berarti 15 kali 4 itu ada 60 gram. Nah, ini coklat. Coklat itu juga mengandung tinggi gula. Nah, kalau coklat secara keseluruhan, secara umum itu mengandung gula 1 bar atau 1 kotak coklat itu sih mengandung gula sebanyak 7 sendok teh atau sekitar 45 gram gula. Jadi ini sudah banyak banget. Ini kan batas amannya kan 50, yaitu udah paling maksimal. Sedangkan kalau coklat yang 1 bar 1 kotak segini itu segini, yang umumnya itu cuma sudah mencapai 45 gram. Nah, contoh kita bisa lihat juga di label ING masing-masing karena semuanya kan berbeda-beda. Nih, untuk per 100 gramnya itu mengandung gula 56 per 5 chunks, jadi 5 potongan gitu ya. 5 potongannya itu atau sekitar 30 gram beratnya itu mengandung 17 gram gula. Sedangkan di sini ada 12 porsi per bar gitu. Jadi ini bisa nanti dikalkulasikan sendiri dan harus kita benar-benar memanage atau mengatur sebagaimana mestinya yang supaya asupan gula kita itu tidak lebih dari 50 gram. Selanjutnya ini ada coklat yang kedua. Kalau dari bumbunya sebenarnya teman-teman saya tahu ya, coklat yang pada umumnya. Ini saya kasih contoh. Jadi takaran sajinya per serving size ini ada 30 gram. Nah, ini tuh ada 7 sajian kurang lebih. Gulanya itu per sajinya ada 11. Jadi kalikan aja 11 kali 7 itu sekitar 77 gram. Itu satu bungkus ini. Gitu. Jadi harus hati-hati kalau konsumsinya. Nah, ini ada kue dan roti. Nah, martabak manis nih juga banyak yang suka itu kurang lebih ada 12 gram gula. Kemudian donat itu 24 gram gula satu potongnya itu ya. Kemudian lapis legit itu ada 18 gram per satu porsi. Nah, klepon tuh per satu bundelan gini itu ada 12 gram gula. Sedangkan biasanya kan kalau kita beli-beli itu kan ada yang kasih 4, ada yang 5, berarti tinggal dikalikan aja berapa tuh. Berarti nggak boleh melebihi dari itu. Gitu, harus diatur. Nah, ini ya yang tadi saya ungkapkan, bagaimana jika asupan gula kita itu berlebih. Yang pertama, tentu saja akan meningkatkan kadar gula dalam darah, yang selanjutnya akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Nah, jadi diabetes mellitus ini ada karena asupan gula terlalu berlebih sehingga insulin itu sudah tidak mampu lagi untuk memanage gula yang ada dalam darah sehingga bisa berlebih. Nah, kayak diabetes mellitus ini itu bisa memiliki beberapa komplikasi. Itu. Jadi yang kedua ini makanya asupan gula berlebih itu bisa meningkatkan resiko kanker. Salah satunya tuh kanker payudara. Sebenarnya untuk kanker ini tuh masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut lagi gitu. Kemudian yang ketiga itu juga bisa meningkatkan resiko dari penyakit kardiovaskular itu sendiri, karena dengan adanya asupan gula berlebih itu nanti metabolisme lemak dan juga karbohidrat di dalam tubuh menjadi tidak pas atau tidak sesuai, sehingga ketidaksesuaian itu nantinya itu akan menyebabkan yang tadi semacam obesitas. Nah, karena dia itu apalagi kalau banyak konsumsi yang manis-manis kayak gitu kan kadang kebanyakan itu mengandung banyak gula cuma tidak mengenyangkan seperti itu ya. Jadi asupan gulanya itu bisa lebih. Nah, itu nanti yang akan memicu tentang kayak obesitas. Nah, terus nanti bisa ada lemaknya. Nah, lemak itu yang akhirnya jika itu menyumbat pembuluh darah atau mengeras menimbulkan akan menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan juga hipertensi. Kemudian kalau kelebihan gula juga menyebabkan infeksi dari gigi dan gusi karena kayak kandungan manis dalam gula itu tuh bisa mengundang bakteri jadi bisa menyebabkan infeksi seperti itu. Nah, apalagi kalau orang yang sudah kena diabetes mellitus atau kadar gula dalam darahnya tinggi, itu tuh kandungan gula dalam air liurnya juga tinggi. Jadi itu akan menyebabkan suasana di mulut itu menjadi manis kan karena ada gulanya itu, karena maksudnya air liurnya itu tuh menjadi manis. Nah, itu tuh mengundang bakteri seperti itu karena manis-manisnya tadi. Kemudian juga bisa menimbulkan perilaku yang tidak bisa berhenti makan karena adanya resistensi dari leptin. Jadi leptin ini sudah resisten, dia itu semacam hormon
yang mengendalikan rasa lapar kayak gitu. Nah, kalau kita terlalu berlebihan mengkonsumsi gula, itu nanti akan menimbulkan leptin ini jadi resisten, jadi tidak bisa mengontrol rasa lapar kita, sehingga kita tuh merasa tuh lapar terus, makan 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 terus kayak gitu. Padahal sebenarnya tubuh kita tuh sudah nggak bisa menerima lagi, tapi malah tetap diasup, jadinya kan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti itu dari adanya resistensi leptin ini. Kemudian ada komplikasi jangka panjang lainnya seperti kerusakan syaraf dan ginjal. Jadi kelebihan gula itu bisa menyebabkan kerusakan syaraf. Kebanyakan itu bisa di kaki dan tangan. Gejalanya itu bisa kayak kebas, kesemutan, nyeri, itu pada umumnya. Terus ada juga yang di bagian mata, itu juga bisa melemahkan syaraf mata kayak gitu. Terus dari sebuah penelitian itu juga bisa menyebabkan kayak pemecahan pembuluh darah yang ada di tengah mata seperti itu. Kemudian bisa juga menyebabkan ini kerusakan pada ginjal, karena dari adanya gula berlebih ini tuh akan memberatkan fungsi pembuluh darah kecil yang ada di ginjal, sehingga nanti dia itu bisa lemah dan akhirnya lama-lama rusak sehingga nanti ginjalnya itu kayak gitu. Nah, jadi memang kebanyakan kan ada ya namanya penyakit itu diabetes mellitus nephropathy. Nah, kayak gitu. Itu karena kayak semacam komplikasi. Jadi diabetes itu berawal dari gula yang berlebih, asupan gula berlebih. Nah, komplikasi-komplikasi dari diabetes itu banyak sekali, yang tadi kayak jantung, hipertensi, terus nefropati, kayak apa namanya tadi, ginjal, kerusakan ginjal, terus syaraf kayak gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam mengkonsumsi gula yang sudah saya jelaskan tadi. Maksimal 50 gram atau 4 sendok makan ya teman-teman. Bukan hanya gula pasir saja, tetapi semua jenis gula yang ada dalam peraturan Kemenkes tadi saya sebutkan di awal. Nah, begitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Harapan kedepannya semoga teman-teman bisa menerapkan apa yang saya sampaikan ini, bisa mengatur konsumsi gulanya agar tidak melebihi batas. Seperti itu, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.